Animasi Indonesia itu bisa diterima oleh dunia. Merinding loh waktu Dubes Kanada bilang bahwa ini nggak akan berhenti di sini, tapi akan bergulir terus. Wa akhir. Shadaqallahul azim. Riko, PR kamu mana? Coba kakak lihat. Kyo, kamu kan dari tadi sama Riko. Kamu lihat gak Riko ngerjain PR? Dari tadi sih, Kyo belum lihat Riko ngerjain PR-nya, Kak. Subhanallah, Riko. Coba kamu jawab. Kamu udah ngerjain PR belum? Belum, Kak. Loh, kok tadi sore kakak tanya kamu jawab udah? Aku lupa. Riko, benar kamu belum ngerjain PR? Iya, Bunda. Aku baru keingetan. Wow, what an amazing clip. Ini menunjukkan bahwa animasi Indonesia nggak kalah dengan animasi luar negeri. Lihat aja kualitasnya tuh, I can't even describe it. I was so impressed. Dan untuk kalian yang nggak tahu, di tahun 2045, Indonesia diprediksikan secara ekonomi akan menjadi nomor 5 di dunia. Top 5, can you believe it? Nah, kira-kira topik kita yang kita akan bahas hari ini bisa berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia nggak ya? I don't know, tapi makanya di podcast Wonderful Indonesia hari ini, aku kedatangan orang-orang yang sangat menginspirasi dan sangat keren, yang pastinya we all know who this man is, Mas Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Thank you. Dan juga Mas Yuda Wirafianto yang adalah content creator untuk Garis 10. Thank you. Because of the man next to me, kita mempunyai animasi yang udah going global. Nanti kita cerita-cerita ya, itu gimana animasi Indonesia bisa sampai masuk pasar global. Tapi itu adalah topik podcast Wonderful Indonesia hari ini, yaitu animasi Indonesia goes global. Wow. Keren banget sih. Very inspiring. Oh, well, aku sebenarnya agak nervous nih hari ini. Kenapa, Cinta? Ini adalah topik yang lumayan baru buat aku. Tapi I'm just gonna start with my first question. Gak apa-apa ya, Mas Sandi, aku tanya Mas Yuda dulu. Siap. So, bisa dibilang menjadi content creator di bidang animasi itu masih langka banget di Indonesia. Apa yang membuat animasi menarik? Ya, pertama untuk masuk ke industri animasi, saya melihat potensinya ke depan bagus banget ya. Artinya perkembangan industri animasi dunia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Dan saya rasa Indonesia dengan masyarakat dengan jumlah yang cukup banyak, pasarnya luas, dan talentnya juga bagus, potensi untuk ikut mengembangkan animasi juga bagus. Jadi ya ini, sekarang saya mulai. Mudah-mudahan bisa lancar ke depan. Amen. Keren banget sih. Boleh ngebocorin nggak sih, baru-baru ini saya diminta ngasih sambutan. They just did an international deal dengan Muslim Kids TV dari Kanada. Betul Mas. Dan buat saya sih inspiring banget ya, bahwa kita punya produk yang sudah kelasnya kelas dunia gitu. Jadi ini mestinya memberikan dorongan kepada content creator lain, terutama di animasi. Dan saya udah nemu nih SMK di Kudus, di Malang, di Jogja, yang anak-anaknya itu, kemarin saya ke Batam juga ketemu. Ini Indonesia ini udah kelasnya tuh udah kelas yang sangat membanggakan. Dan buat kita sih mestinya it's a matter of time, we're gonna win hopefully an international award. Dan saya belajar waktu apresiasi daripada teman-teman di Kanada bahwa kita tuh juga menciptakan konten yang bukan hanya mengentertain tapi juga mengeducate. I'm gonna share to Cinta dan para pemirsa bahwa
pantun itu baru saja mendapat acknowledgement sebagai oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Jadi I always tell my friends, if you don't lose it, you lose it. Jadi pakai kita pantun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya mau kasih pantun buat para pemirsa dan cinta. Pagi-pagi makan ketan. Cakep. Makannya di rumah paman. Cakep. Mari kita jaga protokol kesehatan. Cakep. Agar podcastnya semakin nyaman. Ais cakep. Berbicara soal rahasia yang isinya tentang cinta. Semangat terus industri animasi Indonesia. Bangkitkan kembali ekonomi negara kita. Wih, cakep. Cakep dan amen. Amin. Oke, what do you wanna ask me? Oke, berhubung hari ini kita topiknya animasi, aku pengen tanya, Mas Sandi kan anak-anaknya bisa dibilang udah lumayan besar ya, udah ada yang kuliah dan udah ada yang remaja. But do you personally like cartoons? Mas Sandi sendiri suka nonton kartun nggak tanpa ada anak-anak di sekitar Mas Sandi? Aku ada 3 anak ya, 2 udah satu udah kerja, satu lagi they went to the same school with you, satu lagi sudah memasuki tahap akhir. Tapi aku ada anak laki yang masih umur 9 tahun dan nonton kartun. Jadi kadang-kadang dia nyetel terus dia tinggal gitu. Dan sekarang kan anak-anak sekarang kan streaming semua kan. Betul. Jadi saya sama istri saya akhirnya menikmati. Dan saya lihat memang konten kartun-kartun kita cukup sekarang bervariasi. Namun yang perlu saya garis bawahi adalah semakin hari kualitas daripada kartun kita semakin baik. Saya perhatikan ya dari tadinya agak kaku gitu. Terus saya lihat Rico the Series kan. Sebelumnya kita juga lihat teman-teman yang create beberapa series yang lain gitu. Dan semakin banyak kita menciptakan konten ini, Indonesia itu semakin bisa diterima sebagai satu epicentrum dari kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Dan kebetulan animasi ini sekarang waktu ngomong sama Rico kan nggak kepikiran, tiba-tiba jadi subsektor yang ada di bawah koordinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi, yes, occasionally I watch, tapi kalau sendiri, misalnya ada kartun yang sangat menginspirasi, itu biasanya saya nonton kayak Rico, saya juga nonton. Terus kayak Nusa, waktu itu saya juga nonton. Saya lihat ini adalah bentuk daripada kita mengapresiasi karya anak bangsa. Absolutely. And speaking of Rico the Series, aku pun udah pernah nonton dan aku sebenarnya sebelum kita mulai syuting udah bilang scoringnya bagus, color compositionnya bagus, movementnya nggak kaku, bagus sekali. Tapi pasti butuh biaya yang besar banget dong untuk bisa membuat kartun yang kualitasnya tinggi. Kalau boleh tahu, kenapa membuat animasi itu bisa dibilang biayanya tinggi? Karena apa? Animasi itu butuh perangkat komputer yang mungkin harganya juga cukup lumayan. Lalu kemudian SDM-nya juga lumayan banyak. Terus juga proses pembuatannya itu jauh lebih panjang dibanding kita bikin film non-animasi. Kira-kira begitu. Bikin tim aset, terus selanjutnya sampai ke compositing, rendering, itu lumayan costly ya dibanding kita bikin film biasa. But right now, support terbanyak itu dari mana untuk bisa, membiayai kartun-kartun Indonesia dan terus mengembangkan kartun-kartun atau animasi yang ada di Indonesia? Masih sendiri sih, kalau saya ya, masih sendiri bergerak pelan-pelan. Strateginya kita bisa pertama kita ambil servis dulu, nabung gitu kan. Mungkin dari luar negeri kan banyak tuh yang lempar servis ke tempat kita tabung, tabungannya cukup, pelan-pelan kita kembangin konten kita sendiri, Bang. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang kemarin baru aja partnership juga sama Muslim Kids TV. Mereka willing to co-invest untuk mengembangkan konten-konten animasi lokal kita. Dan ini juga nggak cuma dari rumah produksi kita ya, mereka juga nanya ke kita, ada nggak IP-IP lain yang bisa diakuisisi oleh mereka. Jadi kita juga dikasih tugas untuk hunting.
Ini mungkin kesempatan bagus buat para animator Indonesia supaya bisa ikut join juga mungkin sama kita, supaya tayang di Muslim Kids TV. Nanti mereka komit juga untuk distribusi ke tempat mereka ada di luar negeri. Kalau menurut Mas Sandi, aku punya pertanyaan. Gimana kita bisa bikin animasi, apalagi animasi Indonesia ya, menarik nggak hanya untuk anak-anak, tapi juga orang-orang dewasa? The power itu kan konten. Betul. Jadi kalau kontennya Rico misalnya juga bisa lebih universal, juga akan sangat menarik buat kita. Karena sebagai orang dewasa juga kita kan ingin variasi bentuk hiburannya, itu satu. Tapi tadi saya juga merinding ya dengerin Yuda bicara, saya harus nabung, dapat order dari luar negeri, ngejahit, terus nabung. Nabung. Nah memang pemerintah belum bisa menyentuh karena keterbatasan. Namun saya juga ngelihat kan industri perbankan juga belum bisa karena pola pembiayaan kepada sesuatu yang non-tangible ini belum ada wadahnya. Makanya kita sekarang ingin mendorong teman-teman seperti Yuda dan teman-teman yang lain untuk bisa mulai masuk ke dalam ekosistem digital economy kita sehingga IP rights-nya dia tuh bisa diprotect. Bisa diregister, bisa diprotek, dan setelah itu punya value yang bisa didanai oleh sistem perbankan atau non-perbankan. Nah, jika ini bisa jalan, itu kontribusi yang besar sekali. Karena sekarang pemerintah ya mensupport tentunya, tapi kita rasa kalau misalnya puluhan atau mungkin ratusan content creator lain menghasilkan IP itu kan value added-nya gede banget. Betul. Value added-nya itu sangat luar biasa, dan saya yakin begitu Muslim Kids TV bilang, apalagi ownernya kemarin bilang kan bahwa mereka melihat Indonesia bukan hanya sebagai pasar, tapi juga sebagai sisi supply side. Mereka memproduksi, jadi kita nggak dianggap hanya mengkonsumsi, tapi kita juga memproduksi. Iya, betul. Nah, ini menurut saya satu secercah harapan ya, dan saya ingin membagi motivasi ini ke semua anak-anak muda, be the best you can be. Jadi animator itu, karena anak nomor 2 saya sekolahnya juga di satu kota sama Cinta waktu itu di New York. Dia belajar ilustrasi, jadi gambar gitu. Jadi kalau dulu kan orang belajar gambar mau jadi apa lo gedenya gitu loh. Padahal sekarang ini satu profesi yang sangat menjanjikan dari segi value added atau dari segi nilai yang bisa kita ciptakan. Ini yang menjadi mudah-mudahan semangat buat kita semua. Aku baca statistik bahwa sekarang di Indonesia aja ya, kita belum menghitung orang Indonesia di luar negeri yang belajar animasi. Ada kira-kira 9.000 orang. Kalau dipikir secara persentase dari 270 juta orang, itu hanya 0,003% dari populasi kita yang sekarang belajar animasi. So, kalau melihat contoh dari negara-negara lain, kan ada juga negara-negara tetangga yang punya animasi yang besar juga ya. Iya, betul. Dan ternyata yang membuat animasi itu sebenarnya orang Bandung, aku dengar. How can we make sure that the talented people of our country stay here dan excited untuk bikin animasi yang benar-benar dari Indonesia for the Indonesians and also kelama-kelamaan buat global market? Ya, itu memang kalau untuk di Indonesia salah satu obstacle yang lumayan besar di industri animasi adalah kesiapan SDM yang kualitasnya itu mampu untuk menembus pasar global. Talent-talent di Indonesia yang bagus-bagus itu hari ini juga banyak yang kerja di luar negeri. Makanya di studio saya juga setup itu memang ambil mereka orang-orang Indonesia yang kerja di luar negeri, mungkin 2-3 orang kita undang untuk pulang, lalu sharing knowledge. Nah di situ pipeline quality pengalamannya itu juga akhirnya yang lain juga bisa belajar juga kan gitu. Jadi bisa dibilang sekolah animasi aja nggak cukup ya? Iya, karena memang animasi itu bukan yang bisa dipelajarin pakai buku ya. Itu harus experience banyak. Mungkin kalau saya lihat di negara-negara yang animasinya maju, itu pasti didahului oleh industrinya maju. Jadi dia punya banyak guru-guru profesional yang bisa ngajarin banyak orang juga gitu. Mungkin ke depan
Saya berharap bisa kolaborasi dengan distributor animasi global untuk invest di Indonesia juga. Dan salah satu angle yang pengen kita bangun bareng mereka itu gimana caranya knowledge, teknologi, dan lain-lain itu mereka bawa juga di sini. Kan sekarang lagi pandemi. Ya. Bagaimana kondisi pekerja industri animasi di tengah pandemi ini? Kalau industri animasi karena ini pandemic winner loh, Cinta. Iya. Benar ya? Mudah-mudahan Bang, amin. Mudah-mudahan ya. Tapi bukannya turun, tapi meningkat justru saya dengar. Iya, benar ya. Betul. Jadi industri animasi mungkin karena distribusinya juga digital semua kan, jadi nggak terlalu impact. Mungkin kalau yang waktu masa kita awal-awal ya memang ada impactnya karena orang kaget COVID, sponsorship mungkin semua pada. Tapi sekarang beberapa bulan itu udah normal lagi sih. Gitu. Dan mereka work from home. Saya lihat studionya mereka itu yang di kantor itu screen-nya nyala. Ininya jalan sendiri gitu. Mereka nggak gambar sendiri dari rumah, jadi kita bisa ngikutin. Ini memang adaptasi yang sudah dilakukan di sektor animasi sehingga walaupun work from home, produktivitasnya tetap tinggi. Dan ini yang lagi kita ingin tularkan ke subsektor yang lain yang ada di ekonomi kreatif. Karena animasi, e-sports, dan beberapa subsektor itu jadi pandemic winner. Nah, tapi ada sektor-sektor lain seperti music, film yang lagi struggling banget nih karena I know. Kerasa ya. Dua-duanya yang music sama film. Iya, music dan film, dua-duanya yang hal yang aku tekuni. Sebelum aku nanya Mas Yuda lagi, aku mau nanya nih ke Mas Sandi. I think it's amazing bahwa kita punya kartun seperti Rico the Series di mana anak-anak diajarkan science tapi juga values agama. Indonesia kan adalah negara yang beragam dan kita punya orang-orang yang datang dari berbagai macam suku, macam kepercayaan, dan apakah mungkin kementerian punya plan untuk bikin animasi yang juga menunjukkan dan menonjolkan budaya-budaya dan kepercayaan-kepercayaan tersebut? Karena yes, we're majority-wise a Muslim country, tapi kayaknya penting sekali kita juga nggak melupakan teman-teman kita yang mempunyai kepercayaan dan juga budaya lain. Banget, menurut saya kita kartun itu universal. Dan seperti arts dan beberapa subsektor di ekonomi kreatif dan semua subsektor di ekonomi kreatif ini adalah universal untuk semua. Nah, kuncinya adalah di konten. Bagaimana kita meng-create konten-konten. Ada yang minat khusus, seperti yang khusus The Muslim Kids TV yang lagi kembangkan ini. Tapi kan ada juga yang lain. Yang menurut saya yang patut dijual adalah values. Nilai-nilai Indonesia, being Indonesian. Apa sih nilai-nilainya? Gotong royong, nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, nilai saling peduli. Kita kalau lihat pandemi COVID-19 ini, saya betul-betul takjub terhadap bagaimana bangsa ini bisa bertahan, dan bukan hanya bertahan, tapi mencari peluang untuk mencetak pemenang. Mereka saling bergandengan tangan, bahu-membahu. Saya melihat bagaimana di awal-awal itu semua pada bikin masker, terus membantu UMKM, kirim makanan-makanan kepada temannya yang lagi sulit, atau belanja dari temannya, belanja dari tetangga. Nah, menurut saya konten-konten yang universal ini juga nanti akan muncul dengan sendirinya. Dan yang dihasilkan oleh Garis 10 ini adalah tentunya berbasis demand, ada permintaan yang sangat tinggi terhadap konten yang mengedukasi, yang mengentertain dan islami. Selama ini ada kekosongan, jadi yang lain ini saya udah lihat ya, bisa sebut beberapa nama ya, kayak si AA itu Rans ya, itu Raffi, itu universal, sangat terbuka. Itu Indonesia banget gitu. Dan dia bikin konten dari Sabang sampai Merauke. Dan yang jadi mentornya Pak Jokowi di situ. Saya lihat. Saya ngelihat juga ada konten-konten yang betul-betul dekat dengan
kultur orang Indonesia. Adit Sapojarwo juga. Iya. Ya. Saya lihat tempat MD Pictures. Ya. Cerita-ceritanya malah ada legenda-legenda Betul. lokal yang diangkat. Jadi menurut saya market kita besar, juga kita memiliki talenta-talenta yang nggak kalah. Hanya menunggu waktu saja kita akan punya industri animasi yang sangat besar ya, dan dengan streaming sekarang, dengan OTT, kita Kemenparekraf ini harus memastikan semakin banyak talenta kita, entrepreneur-entrepreneur seperti Mas Yuda ini yang onboarding, sehingga mereka tuh tampil di kelas yang skalanya dunia, regional. Dan waktu saya hadir di signing dengan Muslim Kids TV ini, saya ngelihat bahwa we have arrived di scene ini. Tinggal bagaimana sekarang kita kapitalisasi sehingga kita bisa ini gerakan ekonomi, buka lapangan kerja. Dan bagi saya akhirnya the end of the day kan bagaimana kita keluar dari pandemi ini mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat berarti bahwa kita harus berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Wow, well, you know, Mas Yuda, what you've accomplished itu bukan sesuatu yang gampang ya, bisa masuk pasar global. Gimana sih awalnya Garis 10 itu dibangun sebagai perusahaan? Kan nggak gampang dong. Mungkin nggak dari awal semua orang percaya bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang sukses. Pasti kita market mapping ya. Tadi yang Mas Sandi sampaikan itu betul. Ini adalah salah satu cara kita untuk masuk ke market Muslim. Kita lihat di situ ada demand, ada potensi dan kekosongan. Maka kita create konten untuk memenuhi kebutuhannya yang cukup tinggi, itu satu. Lalu kemudian kita nggak ada yang nyangka bahwa jadi saya bikin Garis 10 itu mungkin jeda 3 atau 4 bulan itu ada pandemi gitu. Jadi memang kita nggak ada yang siap ya. Tapi karena kita adalah konten digital, lalu kemudian distribusinya juga digital, lalu kemudian ekosistemnya juga semua serba digital, ya lebih mudah menyesuaikan diri sih. Timnya Mas Yuda itu sudah melakukan riset dan melihat apa yang kurang dan apa yang bisa di-fill in di market gap-nya. Kalau menurut Mas Sandi, aku mau tanya, kan bisa bilang SDM atau animator Indonesia masih terbatas sekali. Menurut Pak Sandi, apa solusinya? You be surprised. Kita tuh punya kreativitas yang luar biasa untuk anak-anak muda kita. Memang per hari ini kalau kita lihat banyak keterbatasan SDM kita sehingga ada shortage nih. Dan shortage ini ada limitasi dari jumlah yang dihasilkan. Pokoknya yang bagus-bagus pasti diambil cepat. Nah, kuncinya menurut saya edukasi. Dan di levelnya itu di level SMK. Kita perlu perbanyak SMK-SMK yang fokus untuk ekonomi kreatif. Jadi ada beberapa SMK yang saya sudah lihat dari awal mereka mendidik para animator-animator ini, dan setelah mereka dididik ada link and match, ada satu jembatan ke industrinya. Dan dengan Kampus Merdeka ini sekarang kan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan lagi getol-getolnya mendorong Kampus Merdeka, dan menurut saya it's a game changer. Dengan Kampus Merdeka ini mereka bisa sekolah gitu, nerusin apa yang dia pelajari di SMK di industri. Dia bisa belajar 6 bulan atau mungkin 1 tahun dan dapat kredit dan dapat uang gitu. Ini menurut saya cara kita untuk mengatasi kekurangan kita SDM di bidang animasi. Tapi kalau dari segi talenta menurut saya kita enggak kekurangan. Setuju. Tinggal kita buat sistem pendidikannya yang nyambung dengan kebutuhan industri. Tapi melihat kesuksesan sektor animasi, ada kemungkinan nggak sih menggandeng perusahaan asing, atau mungkin nggak usah ya, kita bisa membuat kampus sendiri spesifik untuk animation untuk anak-anak Indonesia yang ingin menjadi animator, karena tanpa itu aja sekarang kita udah bisa dibilang sukses dan mulai dipandang oleh negara-negara lain. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memastikan Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, investasi asing itu bagus menurut saya selama mereka mengikuti aturan yang ada di sini, values kita, tax system kita, dan lain sebagainya.
Jadi saya melihat bahwa dengan menggandeng perusahaan asing itu membuka sekolah animasi juga fine-fine aja selama nanti hasilnya itu tentunya memberikan kontribusi yang baik buat bangsa dan negara. Jadi bagi saya kuncinya investment tersebut kita perlu pilah mana yang memberikan win-win solutions buat kita. Kita juga nggak mau menang sendiri kan, kita mau sama-sama. Karena apa? Begitu mereka sukses berinvestasi di sini, para perusahaan asing yang membuat sekolah akademisi animasi, mereka akan cerita kepada counterpart mereka, kepada rekan-rekan mitra-mitra mereka, sehingga lebih banyak investasi masuk ke Indonesia, ke ekosistem ini. Begitu mereka masuk ke ekosistem ini, otomatis Indonesia akan semakin meningkat, SDM-nya akan semakin tersedia, dan yang terpenting menurut saya bahwa pendidikan tinggi kita nanti akan menyesuaikan standarnya menjadi standar dunia. Ada workshop, ada sertifikasi, betul. Kebutuhan industri animasi lokal ini yang punya kearifan lokal. Jadi istilahnya kearifannya lokal tapi wawasannya global. Yes. Like you, you're a great Indonesian product gitu. Sekolah di sini tapi bisa ke Kolombia jadi summa cum laude di sana. Jadi saya pengen talenta kita juga nanti begitu mereka ada di ekosistem animasi di Los Angeles misalnya, di Disney atau di mana, mereka nggak takut, nggak minder, mereka punya confidence. Nah, kita kan udah ngobrol tentang potensinya dunia animasi dan teknisnya juga, tapi kayaknya sekarang waktunya kita ngelihat apa yang ada di dalam wonderful box di depan ini. Mas Yuda tolongin ya, makasih. So, di sini, the wonderful box. Exactly, I have the wonderful box. Nah, di dalam sini ada challenge. So the challenge is menciptakan sosok kartun animasi versi dirimu sendiri dan ceritakan kisahnya. I think we're all in trouble karena kita nggak ada yang bisa kecuali gambar. Mas Yuda. Saya juga nggak bisa. Mas Yuda nggak bisa gambar. Nggak bisa gambar juga. Saya nilai gambar tuh paling jelek waktu sekolah. Aku juga. Jadi kita di sini semua penikmat ya. Ya keluarga saya tuh ada 2 orang yang jago gambar. Istri saya jago gambar sama anak nomor 2. Wah itu udah ilustrator. Wow, wrong challenge for me. Siapa duluan? Paling bagus kayaknya Mas Andi. Enggak banget. Itu bagus banget tuh. Aku belum selesai. Sebetulnya lagi coba bodybuilding karena dia main basket terus dia belajar shoulder press dan bicepnya dia gedein, dia mau datang ke lapangan basket supaya challenge on a one-on-one game. I see, oke. Namanya siapa? Ini namanya? Iya. Udin. Salah Udin. Udin. Oke, aku terakhir aja, because I'm the moderator for today. Kalau Mas Yuda? Ini aku belum selesai sebetulnya. Dia masih baru bangun. Sebenarnya ini sarung. Oh, I see. Ini sarung. Dia mau sholat subuh. Baru mau sholat subuh ceritanya. Namanya siapa dia? Ini namanya siapa? Wira mungkin. Yuda Wira. Oke, kalau aku nggak jelas sih, aku hanya mau berwarna-warna aja. Dan tadinya aku mau bikin superhero, tapi aku nggak bisa gambar. Aku dari kecil selalu bikinnya stick figure, so it's just. Tapi mukanya menarik loh, itu rambutnya. Rambutnya. I think a good hairdresser. But too thin. Salah produk, jadi rambutnya kurang bagus. Tapi I'm here to empower women, because that's what I'm passionate about. Aku ingin karya-karya aku selalu memperdayakan perempuan dan membuat perempuan tahu bahwa mereka punya potensial yang sama dengan laki-laki dan kita semua manusia dan gender tidak harusnya membedakan potensi kita.
Dan itu ada matahari, terus ada pohon ya. Yeah. You're very environmentally conscious. I am very environmentally conscious, absolutely. I care about it so much. Kayaknya emang apa ya, Gen Z dan Zillennials dan Millennials kita sangat peduli dengan lingkungan. Benar. I think it's supposed to be me. Ini namanya cinta. Namanya si cinta. Keren. Oh. Aku mau nanya ke Mas Sandi dan juga Mas Yuda. Apa pesan-pesan kalian untuk para pelaku animasi Indonesia untuk selalu optimis dalam menembus pasar global? Intinya, be the best you can be. Bahwa animator lokal Indonesia kan sudah go global seperti Rico The Series dan sudah membuktikan bahwa animasi Indonesia itu bisa diterima oleh dunia. Merinding loh waktu Dubes Kanada bilang bahwa ini nggak akan berhenti di sini tapi akan bergulir terus. Dan kami di Kemenparekraf akan terus mensupport fasilitasi dari teman-teman animasi. Jadi yang nanti IP tolong Mas Yuda bisa kasih tahu yang lain. Kita ada desk khusus untuk animasi dan kita mau ngirim lebih banyak teman-teman ke Asian Animation Summit. Terus IP licensing show supaya mereka ngerti value daripada IP. Dan kita ingin ya udah saatnya Indonesia nembus pasar global dan animasi Indonesia goes global. Itu yang menjadi harapan. Mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Kalau dari saya berharap ini memang satu peluang yang bagus banget, yang kelihatannya anak muda kita hari ini harus tahu ya, bahwa industri animasi ini cukup menjanjikan ke depan, karena dari demand-nya juga pasarnya di lokal maupun di global, demand-nya tinggi banget. Dan saya rasa dengan kolaborasi antara pengusaha dan pemerintah, ya mudah-mudahan bisa menciptakan sebuah ekosistem animasi yang lebih kuat lagi untuk Indonesia ke depan. Kalau dari aku, buat teman-teman yang nonton ini sekarang dan kalian punya mimpi untuk bisa menjadi animator, kalian harus yakin dengan diri kalian sendiri. Ayo buat Indonesia bangga dan ayo tunjukkan di mata dunia bahwa Indonesia adalah negara yang bertoleransi, saling menghargai dan mempunyai values yang indah yang perlu diketahui oleh orang-orang di negara-negara lain di luar sana. Dan on that note, terima kasih Mas Sandi. Terima kasih. Tadi janji pantun. Ada. Aku udah tulis. Aku Salah. dulu. Gitu. Pergi ke warung membeli nasi. Nasi dimakan, lauknya teri. Tingkatkan terus kreativitas film dan animasi. Kembangkan UMKM untuk membangun negeri. Jalan-jalan ke Likupang. Beli oleh-oleh keripik kentang. Kita yang bersatu pasti menang. Animasi Indonesia terang di masa datang. My turn. Jalan-jalan ke Toraja. Cakep. Semua ada di Indonesia aja. Cakep. Kami pamit, sampai jumpa di podcast Wonderful Indonesia berikutnya. Ayo kita foto-foto.